Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan konsep dasar matematika di sekolah dasar. Oke, kalian sudah membaca file PDF yang sudah saya bagi. Sepertinya itu halamannya banyak. Harus membaca dulu sebelum menyimak video ini. Jika belum, video ini ditutup dulu. Silakan kamu baca dulu, baru nanti membuka lagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari apa yang sudah ada di PDF ya. Sebelum kalian masuk dalam materi konsep dasar matematika SD, kita harus tahu dulu apa sih problematika matematika di sekolah dasar, terutama terkait dengan konsep-konsep yang salah yang sudah diberikan saat sekolah ya. Oke, sebelumnya kita baca surat Maryam dalam ayat Al-Quran di surat ke-19 ayat 93-94. Yang di sini terdapat ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atiyar rahmani 'abda. Laqad ahsanahum wa addahum adda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, di dalam Al-Quran ini pun ternyata Allah juga sudah menyampaikan ya terkait dengan menghitung, bahkan Allah sudah memerintahkan kita itu ketika menghitung itu harus dengan teliti gitu ya. Di situ dengan hitungan yang sangat teliti. Artinya pelajaran matematika ini yang terkait dengan hitung-menghitung, yang terkait dengan keterampilan berhitung itu ternyata sangat dianjurkan di dalam agama kita karena sudah tertera di dalam Al-Quran. Dan ini sudah turun sekian lama ya, dulu mungkin sebelum katakanlah mata pelajaran matematika itu muncul, dulu mungkin punya nama yang lain seperti aljabar ataupun ilmu pasti ya, yang itu semua ternyata sudah ada di dalam agama kita. Oke, langsung saja. Materi matematika di SD itu memuat konsep-konsep yang sangat mendasar dan sangat penting ya. Jadi tolong nanti ketika kalian mengajar nanti, ini nanti kan disampaikan itu konsep-konsep yang selama ini disampaikan itu salah ya. Itu justru akan sampai istilahnya sampai mendarah daging ke siswa tersebut ya. Jadi kalau dulu sudah dikasih tahu misalnya konsep pecahan ya, A per B itu adalah A bagian dari sebanyak B. Nah, hal-hal konsep-konsep yang dasar itu kadang tidak begitu diperhatikan ketika siswa. Katakanlah gini, misalnya perkalian 2 kali 5. 2 kali 5 itu sama dengan 5 kali 2, berarti 10. 2 kali 5 sama 5 kali 2 itu sama kayak gitu. Nah, itu kalau kita bahas di konsep, itu akan mempunyai hal yang berbeda. Ya. Jadi konsep-konsep ini akan, ibaratnya konsep kan dasar ya, konsepnya harus kuat dan betul dulu, nanti agar ke atasnya juga akan benar. Ya, selanjutnya ya. Masih ditemukan beberapa konsep yang salah ya, seperti mengidentifikasi alas dan tinggi pada bangun datar masih ada yang salah. Jadi alas sama tinggi pada bangun datar di sini yang terkait sama bangun datar segitiga. Misalnya saya misalkan di dalam segitiga itu ya, kan ini ada segitiga. Terkadang ini pasti kita katakan ini adalah alas. Dan ini adalah tinggi. Boleh nggak kalau ini yang menjadi alasnya? Boleh nggak ini yang menjadi alasnya? Nah, kadang itu ada yang memberikan konsep bahwa alas itu selalu di bawah. Padahal tidak ya. Alas itu nanti tergantung, misalnya ya, segitiga. Kalau saya menggunakan alasnya ini alas.
maka tingginya ya harus tegak lurus dengan ini. Kayak gitu. Kalau alasnya yang sisi miring ini, maka tinggal nanti dicari tingginya yang sana. Nggak boleh. Kalau alasnya ini, tingginya ini nggak boleh. Jadi, semua sisi di dalam segitiga itu boleh berkesempatan untuk menjadi alas, tapi tingginya harus menyesuaikan dengan alas tersebut. Sama, misalnya ada bangun yang ada alas ya, misalnya kayak gini ya, atau mungkin jajar ginjang ini. Kayak gitu kan pasti alasnya ada di bawah. Kalau jajar ginjangnya ternyata dibuat berdiri bagaimana? Misalnya gini ya. Apakah alasnya yang bawah? Nah, itu. Jadi yang terkait sama konsep alas itu harus matang. Terus yang kedua, persegi panjang dan unsur-unsurnya panjang dan lebar masih ada yang salah juga. Ya, seperti yang ada di dalam buku itu. Kalau kita misalnya pas beli kain itu ya, kain itu kan panjangnya kan panjang gulungannya yang pasti kita akan sampaikan ke pembeli. Misalnya kita waktu beli kain itu kan ada lebarnya, itu kan sudah ditentukan dari sana, lebarnya dari kain ini kan sudah ditentukan ya lebarnya itu, misalnya digulung itu loh. Nah, saat misalnya dia pakai 1,25. Kalau kita beli kain yang apa namanya panjangnya itu ternyata kurang dari 1,25, apakah kita mengatakan ke penjualnya, saya beli kain lebarnya 1 meter atau misalnya pas 0,5 meter, kan tidak ada kayak gitu, karena lebarnya itu sudah paten yang ada di situ. Nah, artinya konsep panjang sama lebar itu dalam definisinya persegi panjang, yang dimaksud panjang itu belum tentu lebih panjang dari lebarnya, tapi panjang sama lebar itu adalah mewakili sebagai apa ya, nama. Makanya kadang dia dibuat dalam simbol misalnya P atau L. Jadi untuk mewakili dari tiap sisi yang ada di segitiga. Ketika yang sini panjang, berarti yang sini adalah lebar kayak gitu. Ketika yang sini lebar, di sini ada panjang. Jadi tidak harus panjang itu lebih panjang dari lebar. Kata panjang di sini itu bukan mengartikan ukurannya yang lebih panjang, bukan, tapi dia itu adalah untuk memberikan nama di dalam salah satu sisi, gitu ya. Terus itu konsep. Yang kedua, konsep persamaan linier. Nah, kalian pasti sering ya untuk menjumpai pindah ruas dari minus jadi plus kayak gitu. Kalau min jadi plus. Nah, itu juga salah ya kalau di dalam persamaan linier itu secara konsep itu tidak boleh kita nanti merubah otomatis tanda-tanda itu, karena pindah sama dengan misalnya 5x sama dengan 10 ya, terus x sama dengan 10 bagi 5. Nah, ini dari kali jadi bagi ya gitu kan. Nah, ini kan cara-cara cepat yang katakanlah ala bimbel atau kalian diajak yang penting cepat, yang penting hasilnya benar. Tapi secara konsep ini tidak sesuai konsep ya. Maka gimana? Ya konsep itu kan sama dengan kan kiri sama kanan itu sama. Jadi ketika di sini dibagi 5, sini bagi 5. 5x bagi 5 berapa? X. 10 bagi 5 berapa? 2. Nah, itu isinya kayak gitu. Harusnya seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam terkait dengan persamaan linier. Kemudian konsep bilangan. Nah, bilangan banyak sekali siswa-siswa SD itu mengatakan misalnya min 5 itu katakan min 5 kayak gitu. Min. Padahal kamu harus bedakan antara dia itu operasi bilangan atau tanda bilangan. Tanda bilangan itu kan positif sama negatif. Jadi bacanya itu ya positif sama negatif. Kalau misalnya ada operasi 5 nih dikurangi negatif, nah bacanya gitu. Jangan 5 min 6, jangan. Min itu operasi, plus itu operasi, kurangi itu operasi, tapi negatif itu tanda bilangan. Tanda sama operasi beda. Terus banyak juga yang mengatakan kalau ada min sama min jadinya plus kayak gitu. Oke, untuk secara hasil memang hasilnya akan benar, tetapi secara konsep itu konsep yang salah yang diberikan ke siswa. Ya, jadi tidak boleh kalau ada min secara konsep tidak boleh. Ya, konsep tidak boleh. Ada sesuatu yang tiba-tiba berubah tidak sesuai definisi itu artinya melanggar dari konsep.
gitu ya. Jadi 5 dikurangi negatif 6. 5 dikurangi negatif 6. 5 min negatif 6. Positif 5 dikurangi negatif 6. Nah, ketika kalian sudah punya konsep-konsep yang kuat, yang benar, nanti akan menyampaikan ke siswa juga benar. Jadi dia tidak akan salah mulai dari dasar gitu ya. Oke, terus konsep geometri bangun datar. Nah, ini terkait dengan keluarga segi 4 juga ya. Ada yang mengatakan bahwa persegi panjang itu sebenarnya adalah persegi. Atau persegi adalah persegi panjang. Ini betul atau salah? Kalau kita kasihkan konsep itu ke SD misalnya, ke siswa SD, mungkin dia akan mengatakan beda-beda kalau persegi sama persegi panjang ya. Nah, itu karena tidak dikenalkan konsep itu. Harusnya kan dikenalkan dulu. Yang namanya segi 4 itu punya keluarga ini sama ini kayak gitu. Nah, persegi itu secara definisi adalah sisi-sisinya yang berhadapan sama panjang dan sisi keempat sisinya siku-siku kayak gitu. Sedangkan persegi panjang itu yang berhadapan sama panjang. Jadi persegi itu sama dengan persegi panjang. Kenapa? Karena sama siku-siku dan yang berhadapan sama panjang, bener kan? Nah, kalau dibalik persegi panjang itu adalah persegi, itu baru salah. Nah, itu konsep ya. Nah, sekarang kita ke hakikat matematika. Di dalam hakikat matematika, ini nanti adalah ada ide-ide yang abstrak. Ya, namanya abstrak, tidak ada di dunia ini. Angka 1 itu mana coba? Kamu tulis itu di papan tulis 1 gitu. Ini apa ini? Ya, ini ya berarti papan tulis itu. Ini ya spidol, ini ya pensil gitu kan. Tapi angka 1 enggak ada. Titik, ada enggak? Garis, ada enggak? X kuadrat, ada enggak di dunia ini X kuadrat secara nyata? Enggak ada. Semuanya itu abstrak yang kita pelajari di matematika. Nah, oleh karena itu, ketika siswa SD itu masih dalam tahap konkret, ya, kita perlu adanya alat bantu yang namanya adalah media belajar terkait dengan pembelajaran matematika. Jadi siswa SD itu masih pola pikirnya masih konkret ya. Nanti kalau kalian belajar teori Piaget, itu tahap-tahap yang ada 4 itu yang nomor 2 itu anak usia SD itu masih berpikir konkret. Jadi kalau kalian mungkin di SMA dikasih integral apa itu masih bisanya enggak karena sudah abstrak sekali ya. Tapi ketika di SD itu kadang masih banyak yang diberikan itu dalam bentuk-bentuk yang nyata. Jadi misalnya kalian operasi bilangan itu ya akan lebih baik kalau diberikan dalam bentuk contoh yang nyata. Misalnya dengan apa? Dengan pensil. Misalnya 5 pensil dikurangi ini berapa dibagi dengan alat-alat peraga itu untuk menunjukkan ya kalau katakanlah sebagai jembatan ya, karena ilmunya abstrak, maka agar bisa diterima siswa, kita menggunakan benda-benda konkret. Terus, tingkat perkembangan kognitif siswa pada tahap operasional konkret. Nah, ini tadi, siswa SD itu masih konkret. Kemudian, memahami suatu konsep melalui manipulasi benda-benda konkret. Maka, konsep itu bisa difahami terkait dengan benda-benda konkret. Jadi, kalau kalian waktu belajar bangun datar misalnya di SD, kok tidak ada alat peraga sama sekali. Nah, itu anak hanya di dalam bayangan saja. Bu, kalau sekarang ini virtual bagaimana? Nah, virtual kalian juga bisa menggunakan aplikasi. Nah, ini tantangan bagi calon pendidik di era sekarang ya, di era-era revolusi industri 4.0 itu apa sih yang mereka bisa pakai ya ketika benda konkret yang benar-benar konkret itu tidak bisa disampaikan ya karena ini kan pembelajarannya banyak kan daring. Nah, apa kan banyak sekarang itu ada GeoGebra ada apa gitu. Nah, nanti mungkin kalau ada waktu saya akan sampaikan ya kalau ada waktu. Kemudian diperlukan peraga-peraga yang sebagai ilustrasi di kehidupan nyata. Oke. Di matematika itu analogi. Jadi analogi itu gini. Kadang soal kita belajar misalnya terkait dengan luas segitiga. Kalau siswa itu sudah dikasih contoh cara mencari luas segitiga, dia akan bisa untuk mengerjakan soal yang serupa. Ya, itu akan sama dengan bahasan-bahasan yang lain ya. Misalnya di persamaan linier. Kalau sudah tahu contoh ini, cara ini dengan contoh yang lain dengan angka yang berbeda, dia akan tetap bisa. Nah, itulah yang dimaksud dengan analogi.
Jadi matematika itu mempunyai keunggulan bisa dianalogikan, bisa dibandingkan ya, bisa diserupakan. Tapi kalau mata pelajaran yang lain atau bidang yang lain itu belum tentu bisa dianalogikan. Kemudian, nah kita coba lihat video ya. Di sini ada video beberapa pembelajaran terkait dengan konsep kalau untuk anak itu contohnya seperti ini. Apakah di negara kita atau apakah dulu waktu kalian sekolah itu seperti ini? Kita coba lihat ya. Ya, untuk selanjutnya coba kita lihat ya video terkait dengan bagaimana sih pembelajaran matematika ini untuk anak kelas 1 ya. Mereka sangat menyenangkan ketika berhitung menggunakan apa ini, gelembung sabun ya. Nah, ini pengenalan angka. Untuk di kelas 1 masih ada pengenalan angka di kelas rendah. Nah, mereka juga menggunakan istilahnya tidak hanya menulis ya, tapi menggunakan semua bagian tubuhnya, katakanlah gitu. Ketika pembelajaran matematika. Ya, jadi akan ada pengalaman belajar yang terikat. How many balls have you got in that one? Nah, ini juga bisa untuk urutan bilangan. Wah, ini mengidentifikasi bilangan What are you juga. looking for? Number 10. You're looking for number 10? Nah, What does ketika number kita 10 nanti look like? akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan seperti ini, pasti akan berkesan ke siswa ya. Nah, dia juga mengurutkan bilangan. Mereka semuanya hampir menggunakan benda-benda yang konkret ya. Dia menggunakan playpen juga. Louina, what number is Ya, karena that? mereka masih pada Good tahap girl. konkret, operasional konkret. Menggunakan benda-benda dan juga menyalurkan hobinya mereka juga. Nah, ini urutan bilangan. Misalnya sebelum angka 4 berapa, sebelum angka. Nah, ini kalau untuk kelas 2 juga ada yang terkait dengan ratusan. Sebelum angka 530 itu berapa kayak gitu. Well done. Super. Number 3. Mereka kebanyakan belajarnya sambil bermain, jadi akan senang sekali ketika di sekolah. Nah, ada juga yang sudah menggunakan teknologi. Nah, ini ketika belajar tatap muka ya. Kalau pembelajaran melalui daring, nah pasti akan membutuhkan strategi khusus juga. Ya. Ya, jadi mereka menghitung dengan layar ya. Oke, untuk selanjutnya ini ketika di kelas 1. Nah, video yang selanjutnya ini terkait dengan in primary ones, mostly kids bagaimana pembelajaran nervous about di SD learning about juga. maths. After they go through all these games, they're much more relaxed and they learn more Agak and besar they ya, are tadi excited kan masih to sangat know dasar di more kelas about maths. 1. Now they have more Artinya opportunity mereka to get to hands-on menggunakan games bahkan and kayak learn olahraga through itu ternyata matematika games pelajaran for olahraga. maths, these sort of things. Yeah, but our time doesn't have Dia these pakai sort of things. aplikasi. Manipulative such as fraction list, multiplication and division card. It makes it more fun and math lessons will be much less boring. Matematika bagaimana ini konsep perkalian tadi juga mereka sudah dapat di sini ketika 4 P1 kali he doesn't 5. like maths, but now he's very Maksudnya excited and bagaimana? he loves maths also, and he's learning more. I can count money faster. If I'm very hungry, I can just go and give the auntie the money and get the food free. For all these 2 kali activities 4 that we itu are doing berarti in konsepnya the school, berapa? we felt that the children 4 are tambah better 4 engaged, and atau because 3 of their tambah 2 better tambah 2 engagement, we tambah felt that they have developed more positive attitudes towards their learning. So one of the example would be we teach mathematics akan through terlihat songs. menyenangkan. The other way is to use a storybook to teach problem sums in the classrooms.
The teacher used a wide range of pedagogies in the class. One of the key pedagogy is also the activity-based lessons in the classrooms. So pupils are engaged in the learning by doing activities. The other programs that we have is to have maths games in the school. There are two types of games that they play. One is the maths stations that they have every Wednesday. The other will be the maths games day that we organize for the children. We basically want to inject fun in learning for the children. So PE elements such as running, hopping are actually incorporated in our maths games, where we also design the games such that it is related to their classroom learning. What is important is how the children are learning and how they are being engaged in their classroom so that they become better learners in mathematics. Kita lihat yang selanjutnya. Ini ada yang mungkin lebih besar lagi. Di video ini Hai, kami adalah siswa kelas 6 dari sekolah Kahari Finlandia. Kami akan memberitahu kalian bagaimana kami belajar matematika. Kami membuat penelitian tentang bagaimana para siswa datang ke sekolah. Kami mendapatkannya dengan datang ke kelas-kelas. Setiap kelompok maju untuk menunjukkan hasilnya menggunakan grafik. Mereka sudah masuk ke penelitian ya, walaupun masih SD. Jadi presentasi di depan kelas juga dan menggunakan open ended. Mereka sudah terbiasa dengan berbicara di depan umum. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang mereka dapat. Setiap siswa pasti punya kepentingan. PR kami adalah bertanya kepada keluarga kita, apakah mereka perlu menghitung persentase. Ibuku adalah dokter gigi, dia perlu persentase setiap hari. Kakakku menggunakan persentase untuk jualan. Salah satu mitos tentang orang Finlandia adalah kami memiliki mata yang biru dan rambut pirang. Kami membuat penelitian dan seperti yang kalian lihat, hal itu tidak terbukti benar. Di kelas kami hanya 1/5 yang memiliki mata biru dan 1/3 yang memiliki rambut pirang. Jadi Matematika menyenangkan. Matematika itu kerja keras. Matematika itu sulit. Matematika itu menarik. Matematika itu kerja tim. Matematika itu menantang. Matematika berguna. Matematika gampang. Matematika kerjasama. Matematika itu keren. Ya, itu adalah salah satu beberapa contoh penerapan pembelajaran matematika ya di level sekolah dasar, baik kelas dasar di kelas 1 ataupun yang mungkin di kelas 3 atau 4 dan yang terakhir di kelas tinggi atau 6. Nah, untuk yang terakhir pada bagian perkuliahan kali ini, dalam matematika ada nilai praktis, disiplin, dan budaya. Praktis itu yang dimaksud adalah pembelajaran matematika itu akan sangat bisa dimanfaatkan untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, bahkan di setiap hal itu matematika sangat berguna kayak gitu. Kemudian yang kedua nilai disiplin. Disiplin. Ketika kita menggunakan matematika, pasti di situ ada aturan yang mengikat, konsep-konsep yang mengikat, ya, prosedur-prosedur yang harus diikuti. Jadi harus disiplin. Ketika kita tidak mengikuti prosedur itu, maka hasilnya akan salah. Budaya, terkait sama budaya, memang agak kok nggak pas ya kalau matematika dikaitkan dengan budaya, tapi justru kata-kata di budaya itu banyak hal loh yang sudah terintegrasi dengan matematika. Salah satunya ketika mungkin pada zaman sejarah dulu ya, bagaimana Mesir kuno itu mempunyai sejarah penemuan bilangan. Kemudian orang-orang ilmuwan dulu juga 1 jam itu 60 menit. Nah, itu juga mereka berdasarkan penelitian. Kemudian kalau saat ini misalnya di kebudayaan Jawa itu kan ada istilahnya hitungan Jowo, itu juga mereka menggunakan matematika. Atau di agama juga ada yang namanya
faraid atau ilmu waris gitu. Kemudian atau mungkin terkait dengan perbintangan atau falak kayak gitu. Nah, itu semua terkait sama budaya. Artinya di matematika terdapat nilai budaya yang bisa dikembangkan. Oke, sekian untuk presentasi kali ini. Untuk tugasnya ada di lampiran satunya ya. Jadi bukan di lampiran ini, itu salah ya, saya ralat. Jadi tugasnya sudah disampaikan tertera di PDF. Untuk tugas tersebut, silakan kalian menjawab tugasnya itu diketik aja di Word, kemudian di PDF kan. Nggak usah banyak-banyak, maksimal 2 halaman. Tugasnya maksimal 2 halaman. Seperti itu ya. Batas waktunya masih ada kesempatan sampai minggu depan. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.